Resonansi Jiwa. Buah kesabaran dan kesedihan. Pada suatu hari seekor anak kerang di dasar laut mengadu pada ibunya sebab sebutir pasir tajam memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. "Anakku," kata sang ibu sambil bercucuran air mata, "Tuhan tidak memberikan pada kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tidak bisa menolongmu. Aku tahu anakku itu akan sakit sekali, tetapi terimalah itu sebagai takdir alam, kuatkan hatimu. Untuk itu jangan terlalu lincah lagi, jadikan ini sebagai pelajaran buatmu. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu yang menggigit, balutlah pasir itu dengan getah perutmu karena hanya itu yang bisa kau perbuat," kata ibunya dengan sedih dan lembut. Anak kerang pun melakukan nasihat ibundanya, dan ternyata hal itu memang ada hasilnya. Tetapi rasa sakit bukan alang kepalang, kadang di tengah kesakitannya ia meragukan nasihat ibunya. Dengan air mata ia terus bertahan bertahun-tahun lamanya. Tetapi tanpa disadarinya sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya, makin lama makin halus rasa sakit pun makin berkurang. Dan semakin lama mutiaranya pun semakin besar. Rasa sakit menjadi terasa lebih wajar. Hingga akhirnya sesudah sekian tahun sebutir mutiara besar, utuh mengkilap dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna. Penderitaannya berubah menjadi mutiara, air matanya berubah menjadi sangat berharga. Dirinya kini sebagai hasil derita bertahun-tahun ternyata lebih berharga dari sejuta kerang lain yang cuma disantap orang sebagai kerang rebus di pinggir jalan. Classy People cerita ini adalah sebuah paradigma yang menjelaskan pada kita bahwa penderitaan adalah lorong metamorfosis untuk menjadikan kerang biasa menjadi kerang yang luar biasa. Bahwa kekecewaan dan penderitaan akan dapat mengubah orang biasa menjadi luar biasa. Jadi, jika Anda sedang menderita hari ini apapun sebabnya, bersiap-siaplah menjadi orang yang luar biasa ketika Anda tabah, mencoba untuk mensyukuri semuanya. Resonansi Jiwa. Bunyi yang berarti. Suatu hari seorang dari desa mengunjungi temannya di kota. Bunyi ribut mobil-mobil dan derap orang yang lalu lalang sangat mengganggu orang desa itu. Kedua orang itu kemudian berjalan dan tiba-tiba orang desa itu berhenti, menepuk pundak temannya dan berbisik, "Berhenti sebentar, apakah kamu mendengar suara yang aku dengar sekarang?" Teman kotanya itu menoleh ke arah orang desa itu sambil tersenyum dan kemudian berkata, "Yang saya dengar hanyalah suara klakson mobil serta suara orang-orang yang lalu lalang. Memang apa yang kau dengar?" "Ada seekor jangkrik di dekat sini dan saya bisa mendengar suara nyanyiannya," jawab si teman yang dari desa itu. Teman dari itu mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir kamu hanya bergurau, tidak ada jangkrik kok di sini. Dan seandainya ada, bagaimana mungkin orang bisa mendengar suaranya di tengah kebisingan jalan seperti ini? Jadi aku pikir kamu bisa mendengarkan seekor jangkrik itu aneh." Kata orang desa itu, "Ya, ada satu ekor yang bernyanyi di sekitar sini sekarang ini." Orang desa itu berjalan ke depan beberapa langkah lalu berdiri di samping tembok suatu rumah. Di situ ada tanaman yang tumbuh merambat, lalu ia memetik beberapa daun dan di atas daun itulah terdapat seekor jangkrik yang bernyanyi keras sekali. Teman dari kota itu kini melihat jangkrik itu dan dia pun mulai bisa mendengarkan suara nyanyiannya. Ketika mereka berjalan, orang kota ini berkata kepada teman desanya, "Kamu secara alami bisa mendengar lebih baik dari kami." Orang desa itu tersenyum kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Saya tidak setuju dengan pendapatmu, orang desa sebenarnya tidak bisa mendengar lebih baik dari orang kota. Sekarang lihat, saya akan memperlihatkannya kepadamu." Lalu orang desa itu mengambil uang logam dan menjatuhkannya di trotoar. Bunyi uang logam itu membuat orang desa kembali menoleh ke arahnya. Kemudian orang desa itu memungut uang itu dan menyimpannya kembali di kantongnya. Dan kedua orang itu kembali berjalan-jalan. Perlahan orang desa itu berkata,
Tahukah kamu sobat, suara uang logam itu tidak lebih keras daripada nyanyian jangkrik tadi. Meski demikian banyak orang kota mendengarnya dan menoleh ke arahnya. Tapi di lain pihak saya adalah satu-satunya orang yang mendengar suara jangkrik itu. Alasannya tentu bukan bahwa orang desa bisa mendengar lebih baik daripada orang kota, tidak. Alasannya adalah bahwa kita selalu mendengar dengan lebih baik hal-hal yang biasanya kita perhatikan. Classy people seringkali ketika kita dalam masalah kita berteriak memohon pertolongan pada Tuhan dan kita merasa Dia diam saja. Ketika membaca cerita ini akhirnya pun kita tersadar sebabnya bukan karena Tuhan tidak menjawab, tapi karena kita lebih fokus pada diri kita sendiri dan permasalahan yang terjadi, daripada fokus pada Tuhan dan pertolongan yang diberikannya. Resonansi Jiwa. Burung pipit. Ketika musim kemarau baru saja mulai, seekor burung pipit mulai merasakan tubuhnya kepanasan. Dan lalu ia mengumpat pada lingkungan yang tidak bersahabat kepadanya. Lalu ia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat yang sejak dahulu menjadi habitatnya. Terbang jauh ke utara yang konon kabarnya udaranya selalu dingin dan sejuk. Benar, pelan-pelan ia merasakan kesejukan udara, makin ke utara semakin sejuk. Ia semakin bersemangat memacu terbangnya lebih ke utara lagi. Terbawa nafsu ia tidak merasakan sayapnya yang mulai tertempel salju, makin lama makin tebal dan akhirnya ia jatuh ke tanah karena tubuhnya terbungkus oleh salju. Sampai ke tanah, salju yang menempel di sayapnya justru bertambah tebal. Si burung pipit tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menyangka bahwa riwayatnya telah tamat saat itu. Ia merintih menyesali nasibnya. Mendengar suara rintihan si burung pipit, ada seekor kerbau yang kebetulan lewat datang menghampirinya. Namun si pipit kecewa mengapa yang datang hanya seekor kerbau. Ia pun menghardik si kerbau agar menjauh dan mengatakan bahwa makhluk yang tolol, tidak akan mampu berbuat sesuatu untuknya. Si kerbau tidak banyak bicara, dia hanya berdiri kemudian buang air kecil tepat di atas burung pipit tersebut. Si pipit semakin marah dan memaki-maki si kerbau. Lagi-lagi si kerbau tidak bicara. Ia hanya maju satu langkah dan ia mengeluarkan kotorannya di atas tubuh si burung pipit. Ketika itu ia tidak dapat bicara karena tertimbun kotoran kerbau dan si burung pipit mengira dia akan mati karena tidak bisa bernapas. Namun perlahan-lahan ia merasakan kehangatan, salju yang membeku pada bulu-bulunya perlahan-lahan meleleh oleh hangatnya kotoran kerbau tadi. Kemudian ia dapat bernafas lega dan melihat kembali langit yang cerah. Si burung pipit berteriak kegirangan, bernyanyi keras sepuas-puasnya. Karena mendengar suara nyanyian si burung pipit ada seekor kucing yang menghampiri sumber suara tersebut. Ia mengulurkan tangannya mengais tubuh si burung pipit dan kemudian menimang-nimangnya, menjilati tubuhnya, mengelus dan membersihkan sisa-sisa salju yang masih menempel pada bulu-bulu si burung pipit. Begitu bulunya bersih si burung pipit bernyanyi kegirangan. Ia mengira telah mendapatkan teman yang ramah dan baik hati. Namun apa yang terjadi kemudian? Ketika itu juga dunia terasa gelap gulita baginya, dan tamatlah riwayat si burung pipit saat itu. Classy people dari kisah ini, banyak pesan moral yang dapat kita pakai sebagai pelajaran, diantaranya halaman tetangga yang nampak lebih hijau belum tentu cocok buat kita. Dan baik buruknya penampilan, jangan dipakai sebagai satu-satunya ukuran. Serta ketika kita baru saja mendapatkan kenikmatan, jangan lupa dan jangan terburu nafsu agar tidak kebablasan. Resonansi Jiwa. Cangkir cantik. Ada sepasang suami istri berbelanja ke sebuah toko antik dan melihat sebuah cangkir teh yang sangat indah. Mereka bertanya kepada si penjaga toko, "Tuan, bolehkah kami melihatnya? Kami belum pernah melihat cangkir teh seindah itu." Di saat penjaga toko itu menyerahkan kepada mereka, tiba-tiba cangkir teh itu berbicara.
Kalian tidak tahu kalau aku awalnya bukan cangkir teh. Ada saatnya di mana aku merah dan berupa tanah liat. Tuanku mengambilku kemudian menggilingku lewat suatu alat untuk membuat keramik. Kemudian ia membentukku berulang-ulang dan aku berteriak, tinggalkan aku sendiri. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata, belum. Kemudian aku diletakkannya di alat lain yang memutar-mutarku berulang kali sehingga membuat aku pusing. Tapi tuanku hanya mengangguk dan berkata, belum. Lalu ia memasukkanku di alat pemanggang, di mana aku belum pernah merasakan panas seperti itu. Aku berpikir mengapa ia ingin membakarku, dan aku berteriak sambil mengetuk pintu alat pemanggang itu. Aku bisa melihatnya lewat pintu kaca itu dan melihat gerak bibirnya, bahwa ia mengatakan, belum. Akhirnya ia membuka pintu itu, kemudian meletakkanku di rak dan aku mulai merasakan kesejukan. Di sana cukup lumayan dibandingkan di dalam pemanggang itu. Lalu ia mengambil kuas, menggosok-gosokku dan melukis sesuatu di seluruh tubuhku. Bau cat itu sangat mengerikan. Saat aku berpikir aku akan muntah untuk menciumnya, tapi tuanku hanya berkata, belum. Kemudian, tiba-tiba ia memasukkanku kembali alat pemanggang itu. Tetapi tidak seperti yang pertama, kali ini lebih panas dari yang pertama. Dan aku tahu, kalau aku akan mati dipanggang di dalam alat ini. Aku memohon kepadanya, aku marah, berteriak, dan menangis sepanjang waktu. Tetapi tetap saja tuanku berkata, belum. Kemudian sadar bahwa tidak ada lagi harapan. Aku tidak mungkin selamat, aku siap menyerah untuk mati dalam pemanggang itu. Tiba-tiba pintu pemanggang itu dibuka dan ia mengeluarkanku, lalu meletakkanku di atas rak. 1 jam kemudian, ia memberiku kaca dan berkata, cangkir, lihatlah dirimu. Wow, aku merasa, ini bukan diriku. Aku sangat cantik, aku sangat indah. Kemudian tuanku berkata, cangkir, aku ingin kau mengingatnya, bahwa sangat sakit untuk digiling dan dibentuk. Tetapi jika aku tidak melakukannya kau akan menjadi kering. Aku tahu itu membuat kau pusing untuk berputar-putar, tetapi jika aku berhenti melakukannya, kau akan hancur. Dan aku juga tahu, bahwa kau menderita karena merasakan panas, penderitaan dan perasaan tidak enak di dalam alat pemanggang. Tetapi jika aku tidak memasukkanmu ke dalam sana kau akan pecah. Dan aku tahu, bahwa bau cat itu sangat tidak enak, ketika aku menggosok dan melukismu. Tetapi jika aku tidak melakukannya, kau tidak akan kuat, kau hanya memiliki satu warna di kehidupanmu. Dan jika aku tidak meletakkanmu kembali ke alat pemanggang itu, kau tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada kekuatan di dalam dirimu. Tapi sekarang, lihat, kau sudah jadi, kau persis apa yang aku harapkan. Resonansi Jiwa. Cara British Airways menghadapi rasialisme. Kisah ini berlangsung dalam penerbangan British Airways antara Johannesburg dan London. Suatu hari ada seorang wanita kulit putih Afrika Selatan berusia sekitar 50 tahunan duduk di samping seorang pria berkulit hitam. Dan hal itu agak mengganggu wanita ini sehingga dia memanggil pramugari. Nona, saya perlu bantuan Anda, katanya sambil melambaikan tangan. Oh ya, ada masalah apa nyonya? Tanya pramugari itu dengan sopan. Apakah Anda tidak melihat apa yang terjadi? Memang apa yang terjadi nyonya? Pramugari itu masih belum mengerti maksud si wanita itu. Anda menempatkan saya di samping pria berkulit hitam. Asal Anda ketahui saya sangat keberatan duduk di samping orang yang tergolong hitam dan menjijikan seperti itu. Sekarang berikan saya kursi pengganti. Kalau begini saya tidak dapat menikmati perjalanan saya, tahu. Oh itu masalahnya nyonya, tapi tolong nyonya tenang dulu ya. Karena hampir semua kursi dalam pesawat ini telah terisi nyonya. Tapi akan saya lihat dulu kalau masih ada kursi yang masih kosong. Jawab pramugari itu. Ia pun berlalu dan kembali lagi beberapa menit kemudian. Nyonya, seperti yang telah saya perkirakan tadi, ternyata memang tidak ada lagi kursi kosong di kelas ekonomi. Saya sudah bicara dengan kapten dan dia bilang kalau masih ada satu kursi kosong di kelas bisnis nyonya. Juga ada satu kursi kosong lagi di kelas utama, bagaimana? Sebelum wanita itu berkata apa-apa, pramugari itu pun melanjutkan kata-katanya,
Nyonya, perusahaan kami biasanya tidak memperbolehkan penumpang dari kelas ekonomi untuk duduk di kelas utama. Tapi, dalam situasi semacam ini, Kapten merasa bahwa akan sangat memalukan membiarkan seorang penumpang duduk di samping penumpang lain yang begitu menjijikan. Pramugari itu lalu berpaling kepada pria berkulit hitam itu dan berkata, "Karena itu Pak, jika Anda berkenan, silahkan kemasi bawaan Anda, dan pindahlah ke bagian kelas utama." Mendengar penjelasan pramugari itu seketika itu juga, penumpang lain yang masih terkejut oleh apa yang baru saja terjadi, serentak berdiri dan memberikan tepuk tangan penghormatan. Ya, itulah sebuah cara jitu untuk memerangi rasialisme yang baru saja ditunjukkan oleh British Airways. Resonansi Jiwa. Catatan kehidupan. Suatu ketika, ada sepasang pengembara yang sedang melakukan perjalanan dengan melintasi padang pasir yang sangat luas. Sepanjang mata memandang, hanya ada horizon pasir yang terbentang. Dan tapak-tapak kaki yang ada di belakang mereka membentuk jejak-jejak yang tak putus. Susunannya meliuk-liuk, tampak seperti kurva garis yang berujung di setiap langkah yang mereka lalui. Sesekali debu pasir menerpa tubuh dan membuat mereka berjalan merunduk agar terhindar dari badai kecil itu. Tiba-tiba, ada sebuah badai besar yang datang. Hembusannya sangat kuat, membuat tubuh mereka bergoyang dan limbung. Mereka pun saling berpegangan, sehingga dapat bertahan dari badai itu. Namun ada musibah lain yang menimpa mereka. Bekal minuman mereka terbawa oleh badai. Dan di dalam pikiran para pengembara tadi, mereka akan mati kehausan di padang pasir yang luas. Akhirnya, keduanya pun duduk termenung, menyesalkan hilangnya bekal minuman mereka. Lalu seseorang dari mereka tampak menulis sesuatu di atas pasir dengan ujung jarinya. Goresan yang tulisnya adalah, "Kami sedih. Kami telah kehilangan bekal minuman kami di tempat ini." Melihat tulisan itu, pengembara yang lain tampak bingung, namun tetap membereskan perlengkapannya. Tak lama kemudian, badai pun usai, dan keduanya pun melanjutkan perjalanan. Setelah lama menyusuri padang pasir, mereka melihat sebuah oasis di kejauhan. "Wah, kita selamat, kawan! Lihat, ada air di sana. Ayo kita lihat, mudah-mudahan ini bukan fata morgana," seru si pengembara tadi. Setengah berlari, mereka menuju ke arah air itu, dan memang ada sebuah kolam kecil dengan air yang cukup banyak. Keduanya pun segera minum sepuas-puasnya dan mengambil sisanya untuk bekal perjalanan. Sambil beristirahat, sang pengembara mulai menulis sesuatu. Pisau yang digenggamnya digunakan untuk memahat di atas sebuah batu yang bertuliskan, "Kami sangat bahagia saat ini. Kami dapat melanjutkan perjalanan karena menemukan tempat ini." Merasa bingung dengan tingkah sahabatnya itu, pengembara yang lain mulai bertanya, "Hei, mengapa kini engkau menulis di atas batu? Sementara tadi, engkau menulis di atas pasir saat kita kehilangan bekal minuman." Mendengar pertanyaan sahabatnya, sang pengembara pun menjawab, "Teman, saat kita mendapatkan kesusahan, tulislah semuanya itu di atas pasir. Biarkan angin keikhlasan akan membawanya jauh dari ingatan.
Biarkan catatan itu akan hilang bersama menyebarnya pasir ketulusan. Biarkan semuanya hilang, lenyap, dan pupus. Namun ingatlah, saat kita mendapatkan kebahagiaan, pahatlah kemuliaan itu di atas batu, agar tetap terkenang dan membuat kita bahagia. Torehlah kenangan kesenangan itu dalam kerasnya batu, agar tidak ada sesuatu yang dapat menghapusnya. Biarkan catatan kebahagiaan itu tetap ada. Biarkan semuanya tersimpan. Akhirnya, kedua sahabat itu pun tersenyum. Bekal minuman mereka telah cukup, dan mereka pun kembali meneruskan perjalanannya. Resonansi Jiwa. Cerita seorang buruh. Aku bukan orang yang suka menguping percakapan orang lain. Tapi pada suatu malam, sewaktu aku melintasi halaman rumah kami, ternyata kau melakukannya. Istriku sedang berbicara kepada anak bungsu kami selagi ia duduk di lantai dapur. Jadi aku berhenti untuk mendengarkan di luar pintu belakang. Sepertinya ia mendengar beberapa anak menyombongkan pekerjaan mereka. Bahwa semuanya, para eksekutif begitu hebat. Lalu mereka bertanya pada Rudi, anak kami. Rud, papamu memiliki karir yang bagus, tapi macam apa? Mendengar pertanyaan itu, Rudi hanya menggumam perlahan sambil memalingkan muka. Papaku hanya seorang buruh. Ya, beliau hanya seorang buruh. Istriku yang baik menunggu sampai mereka semua pergi, lalu memanggil putra kami untuk masuk ke dalam. Sayang, Mama ingin bicara sama kamu, nak. Katanya seraya mencium pipinya yang berlesung pipit. Kamu bilang papamu hanya seorang buruh. Dan apa yang kamu katakan betul, anakku. Semuanya betul. Tapi Mama ragu, apakah kamu tahu apa arti yang sebenarnya? Jadi sekarang Mama akan mencoba menjelaskannya padamu. Dalam seluruh industri yang membuat negeri kita hebat, dalam semua toko dan semua warung dan truk yang menarik muatan setiap hari, serta setiap kali kamu melihat rumah baru dibangun, ingatlah anakku, semuanya diperlukan seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu. Kalau semua bos meninggalkan meja mereka dan libur selama setahun, roda industri masih bisa berjalan, masih bisa berputar dengan cepat. Tapi jika orang seperti papamu berhenti bekerja, industri itu pun akan berhenti, tidak akan bisa berjalan. Perlu seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu, anakku. Mendengar penjelasan bijak istriku, aku menelan air mata dan berdeham. Saat memasuki rumah, mataku berkaca. Mata putra kecilku berbinar gembira saat ia melompat dari lantai. Ia memelukku sambil berkata, "Papa, aku bangga jadi anak Papa. Karena Papa adalah satu dari orang-orang istimewa yang menyelesaikan pekerjaan terbesar di kota ini. Terima kasih, Papa. Aku bangga padamu." Resonansi Jiwa.
Cinta dan perkawinan. Suatu hari, seorang murid bertanya pada gurunya, "Wahai guru, jelaskan pada saya apa arti cinta dan bagaimana saya bisa menemukannya." Gurunya menjawab, "Ada ladang gandum yang luas di depan sana. Berjalanlah kamu dan tanpa boleh mundur kembali. Kemudian ambillah satu saja rantingnya. Jika kamu menemukan ranting yang kamu anggap paling menakjubkan, artinya kamu telah menemukan cinta itu." Murid itu pun berjalan, dan tidak seberapa lama dia kembali dengan tangan kosong tanpa membawa apapun. Melihat hal itu, gurunya bertanya, "Mengapa kamu tidak membawa satu ranting pun?" Si murid menjawab, "Aku hanya boleh membawa satu saja, dan saat berjalan tidak boleh mundur kembali. Sebenarnya, aku telah menemukan yang paling menakjubkan, tapi aku tidak tahu apakah ada yang lebih menakjubkan lagi di depan sana. Jadi tidak ku ambil ranting tersebut. Saat ku melanjutkan berjalan lebih jauh lagi, baru ku sadari bahwasanya ranting-ranting yang kutemukan kemudian tidak sebagus ranting yang tadi. Jadi tak ku ambil sebatang pun pada akhirnya." Mendengar penjelasan muridnya, sang guru kemudian menjawab dengan bijak, "Ya, itulah cinta, anakku. Kamu sudah menemukan arti cinta yang sebenarnya." Di hari yang lain, murid itu kembali bertanya pada gurunya, "Guru, apa itu perkawinan? Dan bagaimana saya bisa menemukannya?" Si guru itu pun langsung menjawab, "Anakku, di depan sana ada sebuah hutan yang subur sekali. Berjalanlah tanpa boleh mundur kembali, dan kamu hanya boleh menebang satu pohon saja. Dan tebanglah jika kamu menemukan pohon yang paling tinggi, karena artinya kamu telah menemukan apa itu perkawinan." Murid itu pun berjalan, dan tidak seberapa lama dia kembali dengan membawa pohon. Pohon tersebut bukanlah pohon yang segar, juga bukan pohon yang subur, dan tidak juga terlalu tinggi. Pohon itu ternyata biasa-biasa saja. Guru itu bertanya, "Mengapa kamu memotong pohon yang seperti itu?" Murid itu pun menjawab, "Guru, berdasarkan pengalamanku sebelumnya, setelah menjelajah hampir setengah hutan, ternyata aku kembali dengan tangan kosong. Jadi di kesempatan ini, aku lihat pohon ini, dan kurasa tidaklah buruk-buruk amat. Jadi kuputuskan untuk menebangnya dan membawanya ke sini. Aku tidak mau menghilangkan kesempatan untuk mendapatkannya," jawab si murid. Mendengar hal itu, gurunya pun kemudian menjawab, "Iya, anakku, itulah perkawinan." Classy people, cinta itu semakin dicari, maka semakin tidak akan pernah ditemukan. Cinta ada di lubuk hati, ketika dapat menahan keinginan dan harapan yang lebih. Ketika pengharapan dan keinginan yang berlebih akan cinta, maka yang didapat adalah kehampaan. Tiada suatu pun yang didapat dan tidak dapat dimundurkan kembali. Waktu dan masa tidak dapat diputar mundur. Jadi terimalah cinta itu apa adanya. Dan perkawinan adalah kelanjutan dari cinta, yang merupakan proses untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Ketika kita mencari yang terbaik di antara pilihan yang ada, maka akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkannya. Ketika kesempurnaan ingin kita dapatkan, maka sia-sialah waktu dalam mendapatkan perkawinan itu. Karena sebenarnya kesempurnaan itu tidak pernah ada.
Resonansi Jiwa. Cinta dan kehangatan. Suatu ketika, kapak, gergaji, palu dan nyala api sedang mengadakan perjalanan bersama. Di suatu tempat, perjalanan mereka berhenti karena terdapat sepotong besi baja yang tergeletak menghalangi jalanan. Mereka pun berusaha menyingkirkan baja itu dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing. "Ah, itu bisa aku singkirkan," kata kapak dengan sombongnya. Lalu pukulan-pukulan kerasnya sekali menghantam baja yang kuat dan keras itu. Tapi tiap bacokan hanya membuat kapak itu lebih tumpul sendiri sampai ia berhenti. Melihat hal itu, sang gergaji pun turun tangan. "Ya sudah, sini, biar aku yang urus." "Masa menyingkirkan hal itu saja kamu tidak bisa?" kata gergaji. Lalu dengan gigi-gigi yang tajam tanpa perasaan, ia pun mulai menggergaji. Tapi seperti halnya kapak, ia pun juga kecewa. Semua gigi-giginya jadi tumpul dan rontok. Melihat dua teman yang tidak sanggup menyingkirkan baja itu, sekarang giliran palu yang angkat bicara. "Apa aku bilang? Kalian tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kekuatan kalian bukan apa-apa di sini. Lihat kekuatanku. Aku akan tunjukkan caranya pada kalian. Lihat ya." Tapi baru saja sekali ia memukul, kepalanya terpental sendiri dan baja tetap saja tidak berubah. Setelah ketiganya menyerah, sekarang nyala api yang dari tadi diam mulai bersuara. "Teman-teman, boleh aku mencoba?" tanya nyala api. Ketiga temannya mengangguk. Kemudian ia pun melingkarkan diri, dengan lembut menggeluti, memeluk dan mendekapnya erat tanpa mau melepaskannya. Hingga akhirnya baja yang keras itu pun meleleh menjadi cair. Ada banyak hati yang cukup keras untuk melawan kemurkaan dan amukan kemarahan demi harga diri. Tapi jarang ada hati yang tahan melawan nyala api cinta kasih yang sangat hangat. Betapa arif dan bijak ada dalam sebuah kelembutan dan kehangatan. Seperti api mencairkan hati yang dingin. Resonansi Jiwa. Cinta dan waktu. Alkisah di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau tersebut. Semua penghuni mulai cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan! Kekayaan! Tolong aku!" teriak Cinta. "Aduh, maaf Cinta. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini," kata Kekayaan.
Lalu kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. "Kegembiraan! Tolong aku!" teriak Cinta. Namun kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," pinta Cinta. "Wah, Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini," sahut kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah kesedihan. "Wahai kesedihan, bawalah aku bersamamu." Cinta meminta untuk ikut serta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja," kata kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah tiba-tiba terdengar suara. "Cinta, mari cepat naik ke perahuku." Cinta menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi. "Pak, siapakah orang tua yang tadi?" tanya Cinta. "Oh, orang tua tadi. Dia adalah sang waktu," jawab penduduk. "Tapi mengapa ia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku." Cinta heran. Dan penduduk itu pun menjawab, "Hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu."